Bab 85, Ala Yanzong melihat ke dalam rumah kecil itu dan ternyata peralatan dapur seperti panci, mangkuk, dan piring tersedia lengkap. Ada sebuah papan kayu persegi yang ditopang dengan batu-batu, pas sekali menjadi meja kecil, serta dua kursi bambu. Ada sebuah dipan besar yang bisa menampung 4-5 orang untuk tidur, dan di sudut ruangan ternyata ada tumpukan kayu bakar. Melihat perabotan yang begitu lengkap, ketiganya merasa sangat gembira. Namun, Ala Yanzong tahu bahwa, menurut pemuda berpakaian lusuh, rumah ini sebenarnya dibangun oleh seorang petani semangka untuk berjaga ketika musim panen. Saat menjaga ladang, suami istri petani itu tinggal di rumah ini, jadi, tidak aneh jika perabotannya lengkap. Setelah menyiapkan alas tidur, ketiganya pun bisa beristirahat di dipan. Ala Yanzong memandang Ania Xiaoer dan Ula Zitao, merasa suasana menjadi agak canggung. Ula Zitao tidak berkata apa-apa, namun An Lak Xiaoer malah berkata kepada Ala Yanzong, kamu tidur di tengah saja. Wajah Ula Zitao langsung memerah, hanya melirik Ala Yanzong sekilas, lalu naik ke dipan tanpa bicara. Berbaring dekat dinding, Ala Yanzong melirik Ania Xiaoer sambil memutar matanya dan mengerucutkan bibir, seakan berkata, ya sudahlah. Akhirnya, mereka bertiga berbaring di dipan dan mulai mengobrol santai. Ania Xiaoer berkata bahwa beras yang mereka bawa tidak banyak, cepat atau lambat akan habis, masalah makan dan minum akan menjadi persoalan besar. Ula Zitao berkata bahwa meskipun mereka berhasil melarikan diri, namun mereka tidak mungkin tinggal lama di sini. Jika siang hari, pasti akan ada orang yang menemukannya. Ala Yanzong berkata bahwa mereka memang harus meninggalkan tempat ini. Langkah selanjutnya adalah berusaha pergi menuju ke ibu kota. Ketika ketiganya sedang asyik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara ribut dari luar. Samar ada yang berteriak. Suara itu terdengar sangat gaduh. Ala Yanzong segera bangun dan keluar dari rumah kecil. Ia melihat ke arah desa. Ada kobaran api yang menyala-nyala. Langit di sekitarnya memerah diterangi api, sangat mencolok di tengah malam yang gelap. Setelah memperhatikan arah api itu, ia segera mengenalinya. Itu adalah rumah kecil keluarga Hallyu. Ula Zitao yang juga keluar langsung berkata dengan ketakutan, astaga, untung saja kita sudah pergi dari sana. Ania Xiaoer menatap api itu dengan wajah terkejut. Keluarga Meide benar kejam, sepertinya mereka memang mau menghabisi kita. Mereka mau membakar kita hidup. Ala Yanzong segera menenangkan keduanya dan berkata, tapi langit masih melindungi kita sehingga kita tidak berakhir di sana. Setelah terdiam sejenak, ia melanjutkan, kalian berdua beristirahatlah di sini. Aku harus pergi ke keluarga Meide. Ula Zitao mencoba mencegahnya, jangan pergi. Kita sudah berhasil melarikan diri. Tidak perlu kembali lagi. Namun, Ala Yanzong menjawab, aku ingin melihat bagaimana keluarga Meide memperlakukan para pengungsi. Terlepas dari kekhawatiran Ula Zitao dan Ania Xiaoer terhadap Ala Yanzong segera bersiap, membawa perlengkapan secukupnya. Ia menutupi wajahnya dengan sehelai kain dan berlari menuju arah kobaran api di tengah malam. Di atas punggung atap yang berjarak sekitar 4 hingga 50 meter dari rumah kecil keluarga Hallyu, Ala Yanzong berdiri tegak melawan angin, melihat kobaran api yang menyala-nyala. Amarah di dadanya semakin berkobar. Keluarga Meide, demi menyingkirkannya, bahkan tega melukai nyawa orang lain, mereka tidak segan membakar rumah penduduk, bahkan merembet ke rumah tetangga. Di sekitar kobaran api, sudah berkumpul banyak orang. Beberapa orang ingin maju memadamkan api, namun mereka malah dihalangi. Alasannya, api terlalu besar. Bukannya bisa memadamkan, malah akan ikut terbakar. Ada juga yang berkata, keluarga Hallyu sudah pindah, biarkan saja terbakar habis. Asalkan tidak membahayakan rumah tetangga sudah cukup. Ala Yanzong melihat dengan jelas orang-orang yang ingin memadamkan api itu semua adalah warga sekitar, sementara yang menghalangi justru para prajurit yang memegang tombak. Suara letupan api yang terus-menerus terdengar di telinga Ala Yanzong, membuat hatinya terasa sangat perih. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras. Bersamaan dengan runtuhnya rumah jerami itu, kobaran api pun sedikit mereda. Saat itulah, para prajurit baru mengizinkan warga sekitar masuk untuk memadamkan api. Setelah sekian lama memukul api, akhirnya kobaran itu berhasil dipadamkan, namun, beberapa bara arang masih menyala merah. Ketika tertiup angin, bara itu kembali menyala. Di udara, tercium bau abu jerami yang sangat pekat. Pada saat itu, Ala Yanzong sudah melompati tembok halaman keluarga Meide dan tiba di area dalam. Ia langsung menuju ke kediaman Meide Nancang. Dengan melompati tembok, ia sampai di atas atap. Ia memasang telinga baik-baik, terdengar suara orang sedang berbincang dari dalam rumah.
ada juga orang yang keluar masuk gerbang kediaman tanpa henti. Ala Yanzong membuka sedikit genteng kaca di atap, sebuah berkas cahaya menembus lubang itu, membuat suara orang di dalam terlihat semakin jelas. Ala Yanzong mengintip ke bawah, di kedua sisi meja panjang di aula, duduklah Meide Nanchang dan Meide Nanqiang, di kursi rebah, tergeletak Meide Sangwu. Ketiganya berbincang sesekali, kadang-kadang bahkan tertawa terbahak-bahak, meskipun Meide Sangwu sangat lemah, namun ia terus-menerus tertawa. Bahkan tawanya terdengar sangat puas, lebih lepas dibanding tawa Meide Nanqiang. Terlihat Meide Sangwu yang terbaring di kursi rebah itu menggerak-gerakkan tangan dan kakinya sambil berkata, "Paman keempat, untuk menghadapi orang itu hanya bisa dengan kecerdikan, bukan dengan kekuatan." Ini adalah kata-kata paman ketiga, bagaimana ide yang aku usulkan ini. Sekalipun dia punya kemampuan sehebat langit, dia tetap tidak bisa lolos dari lautan api. Hahaha, Ala Yanzong berpikir dalam hati, membakar rumah kecil keluarga Hallyu, ingin membakar kami hidup-hidup, ternyata adalah ide si iblis hidup ini. Sepertinya ia masih dendam atas pelajaran yang pernah kuberikan padanya. Meskipun sudah membuatnya sakit parah, tapi tetap saja sifatnya tidak berubah. Seperti kata pepatah, anjing takkan bisa merubah kebiasaan memakan kotorannya. Memang benar adanya, Meide Nanqiang menepuk pahanya sambil tertawa terbahak-bahak. Orang itu memang memiliki ilmu silat yang luar biasa. Tapi seperti kata pepatah, tombak terang mudah dihindari, panah gelap sulit ditangkis. Saat dia sedang bermain catur dengan Tuan Zhou, siapa sangka Fania, Dewa Kematian, malah menjemputnya, kalaupun dia tidak langsung mati terbakar, ketika dia menerobos keluar dari lautan api, dia pasti sudah menjadi manusia api. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi 200 prajuritku? Satu hujan panah saja sudah bisa membuatnya mati tertembus. Ternyata memang Meide Nanqiang yang mengirim prajurit untuk membakar rumah itu. Ala Yanzong semakin kesal. Amarah berkobar dalam dadanya, ia benar-benar ingin langsung masuk ke dalam rumah dan menghabisi nyawa bajingan itu. Saat itu juga, tiba-tiba terdengar Meide Nanchang terbatuk 2 kali, lalu mendesah, "Hanya saja, sungguh sayang sekali." Seorang pemuda gagah dengan ilmu silat yang tiada tanding, juga seorang tabib muda yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit, berakhir dengan begitu tragis. Ala Yanzong tidak menyangka bahwa Meide Nanchang justru merasa sayang atas kematiannya. Dalam hati, ia berpikir, ternyata orang ini tidak terlalu jahat. Aku memang telah membunuh saudara dan anaknya, pasti ini sangat melukai hatinya. Ketika ia masih ragu, tiba-tiba terdengar Meide Nanqiang berkata, "Kakak mulai lagi," dengan hati budinya yang lembut, "orang itu belum cukup membuatmu sengsara, ya. Anakmu sampai sakit parah dan tubuhnya selema ini, malah kamu tertipu untuk membuka gudang memberikan bahan pangan, meracik ramuan obat, dan menampung para pengungsi. Kamu pernah hitung berapa besar kerugiannya? Seberapa besar itu?" Meide Sangwu bahkan sampai duduk di kursi rebahnya dan berkata, "Betul, ayah. Biasanya kamu juga suka menindas rakyat. Tiba-tiba berpura-pura baik hati seperti ini malah terlihat sangat sungguh, apa mungkin kali ini kamu benar-benar ingin berbuat amal? Terhadap musuh yang membuatku jadi begini, kamu malah merasa sayang. Jangan kamu ini seperti kucing menangisi tikus." Hahaha. Selesai berkata, ia tertawa terbahak-bahak lalu kembali berbaring di kursi rebah. Dari perkataan Meide Sangwu, Ala Yanzong paham bahwa Meide Nanchang juga suka menindas orang baik. Orang seperti ini memang tidak bisa disebut baik. Namun, hari ini sikapnya memang agak aneh. Tiba-tiba terdengar Meide Nanchang berkata, "Maksudku, orang itu memang berbakat, mati begitu saja memang sangat disayangkan, bukan karena aku kasihan padanya. Yang aku sesalkan adalah, dia mati, lalu kepada siapa aku harus menagih kembali bahan pangan, ramuan obat, dan perak yang sudah kukeluarkan?" Ternyata hanya itu alasannya. Nyawa 3 orang dalam pandangannya ternyata masih tidak lebih berharga dibandingkan dengan sedikit bahan pangan dan ramuan obatnya. Ala Yanzong pun langsung mengerti, ketiga orang ini sama sekali tidak ada yang baik. Hanya saja cara mereka menunjukkan keburukan masing-masing berbeda. Tiba-tiba terdengar Meide Sangwu berkata dengan nada malas, "Tidak masalah dia mati. Yang aku sayangkan itu adalah gadis yang bersamanya." Gadis kecil keluarga Hallyu memang berhasil melarikan diri, tapi gadis cantik yang satu itu malah terbakar sampai mati. Itu yang benar-benar membuatku merasa rugi. Begitu mendengar ini, darah Ala Yanzong langsung bergejolak, giginya sampai berderak karena marah. Ia benar-benar ingin langsung turun dan membunuh Meide Sangwu saat itu juga, tanpa pikir panjang.
ia pun bersiap melompat turun dari atap. Bab 86. Pada saat itu, seorang prajurit berlari masuk dari pintu gerbang, lalu masuk ke dalam ruangan. Ala Yanzong kembali menundukkan tubuhnya, berbaring di atas bubungan atap, terus mengamati keadaan di dalam ruangan. Terdengar laporan dari prajurit itu. Lapor, Tuan. Rumah itu sudah terbakar dan tidak lama kemudian runtuh. Sepertinya orang itu sudah terkubur di bawahnya. Api pun sudah dipadamkan, dan semua orang telah ditarik kembali ke dalam perkarangan. Meide Nanqiang tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangan kanannya, pergilah. Prajurit itu pun berdiri dan pergi. Meide Nanqiang tampak gembira, lalu menoleh ke arah Meide Nanzang dan berkata, "Kakak, bajingan itu sudah mati terbakar, rumahnya pun sudah roboh. Bahkan langit pun seolah-olah turut menguburnya. Ini benar-benar membalaskan dendam di hatiku." Namun, tak disangka Meide Nanzang hanya mendesah dan tidak tampak senang. "Adik keempat, kamu hanya memikirkan kesenangan sesaat. Apakah kamu lupa tujuan kita kembali ke rumah kali ini? Bagaimana cara kita mengumpulkan perbekalan tentara? Dan bagaimana mencari ramuan obat? Tugasmu adalah uangku." Senyum di wajah Meide Nanqiang langsung membeku. Ini, hahaha. Meide Sangu yang sedang berbaring di kursi malas tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Ayahku itu biasanya penuh tipu muslihat, kadang-kadang licik pula. Tak kusangka hari ini malah dibuat kebingungan oleh orang mati. Mencari perbekalan dan ramuan obat itu tidaklah sudah." Meide Nanzang yang mendengar perkataan itu merasa putranya yang biasanya sembrono sepertinya punya cara. Ia pun tidak mempermasalahkan kata-kata kurang hormat dari putranya itu. Matanya terbuka lebar penuh semangat dan bertanya, "Anakku, apakah kamu punya rencana bagus?" Bahkan Meide Nanqiang juga sedikit terkejut, lalu buru-buru berkata, "Keponakan yang bijak, jika punya cara bagus, cepat katakan, jangan biarkan pamanmu yang keempat ini kehilangan kepala." Meide Sangu yang masih berbaring di kursi malas mengangkat kakinya, menggoyang-goyangkan telapak kakinya, ekspresinya semakin kurang ajar, bahkan ia tidak memandang kedua pamannya itu. "Ayahku ini sudah agak pikun. Sekalipun bajingan itu tidak mati, misalnya kita berhasil menangkapnya, apakah ayah bisa meminta perbekalan dan ramuan obat darinya? Orang miskin seperti dia bisa mendapatkan dari mana? Bukankah itu hanya angan belaka? Tapi justru karena dia mati, maka perbekalan dan ramuan itu malah akan lebih mudah didapatkan." "Hehe, dasar bocah kurang ajar. Jangan bertele-tele, cepat katakan." Meide Nanzang yang melihat Meide Sangu terus berbelit-belit tanpa masuk ke pokok masalah mulai sedikit cemas. Meide Sangu berkata dengan santai, "Bagaimana perbekalan kita bisa berkurang, maka dengan cara yang sama kita bisa mendapatkannya kembali. Ramuan obat itu diminum oleh siapa, suruh saja dia memuntahkannya kembali. Bukankah ini langsung beres?" Meide Nanqiang untuk sesaat tidak mengerti maksudnya, wajahnya sangat kebingungan. Ia menoleh dan melihat ke arah Meide Nanzang, dia ini. Namun, Meide Nanzang sudah paham maksudnya. Wajahnya yang tadinya muram berubah cerah. Ia pun mengelus janggutnya yang tipis dan tertawa, "Anakku memang cerdas, benar-benar lebih hebat dari gurunya." Meide Nanqiang masih saja bingung, wajahnya bodoh seperti tidak mengerti. "Ini, kakak, kalian berdua ini membahas teka-teki apa? Sebenarnya bagaimana cara mengumpulkan perbekalan itu?" Hahaha. Meide Nanzang yang sebelumnya khawatir kini sudah dipenuhi dengan kegembiraan. Ia kembali mengelus janggutnya dan berkata, "Si bajingan itu menyuruhku membuka lumbung untuk membagikan perbekalan, itulah yang menyebabkan perbekalan resmi jadi tidak cukup jumlahnya. Kurasa, setiap rumah tangga pasti belum menghabiskan semuanya. Suruh mereka mengembalikan, tentu jumlahnya bisa terpenuhi lagi. Meskipun sebagian sudah dimakan, tidak masalah. Tambahkan sedikit dari perbekalan kita, jumlahnya pasti cukup untuk diserahkan kepada pemerintah." Meide Nanqiang berseru, "Oh, seolah-olah baru menyadarinya." Namun tiba-tiba ia berkata, "Lalu bagaimana dengan ramuan obat? Siapa yang masih punya simpanan ramuan obat?" Meide Nanzang melanjutkan, "Mengenai ramuan obat itu malah lebih mudah lagi. Kamu membawa 500 prajurit, kita punya 200 penjaga pekarangan, dan ada 100-an pengungsi. Sekarang, penduduk desa menutup pintu dan tidak bisa keluar, jumlahnya juga hampir 1000 orang. Besok, suruh prajuritmu, penjaga perkarangan, penduduk desa, dan pengungsi pergi bersama ke pegunungan selatan untuk mencari ramuan obat. Sekalipun ramuan itu langka,
namun dalam 2 atau 3 hari pasti bisa terkumpul jumlahnya. Oh, Maiden Nanqiang yang tadinya bingung kini mengerti, dalam hati berpikir, dengan kepintaran kakaknya seperti ini tidak heran bisa kaya. Namun tiba-tiba teringat bahwa ide ini berasal dari Meide Sangwu, maka ia merasa bahwa keponakannya yang sembrono ini malah lebih licik daripada ayahnya. Ide ini bagus. Dengan begini aku bisa melapor tanpa masalah, kita juga bisa kaya. Wah, bersatu kita teguh, apapun bisa dilakukan. Hahaha, Maiden Nanqiang pun tidak bisa menahan diri untuk tertawa bahagia. Ala Yanzong yang mendengar percakapan ketiganya merasa semakin marah. Demi menjalankan perintah raja, mereka bahkan tidak peduli dengan nyawa rakyat, tanpa perbekalan, rakyat akan mati kelaparan, tanpa ramuan obat, wabah. Penyakit tidak bisa dikendalikan dan akan menyebar dengan cepat. Kawasan sekitar perkebunan Meide ini akan menjadi seperti benteng Ania di tepi laut, berubah menjadi wilayah tak berpenghuni, manusia jahat seperti ini harus segera disingkirkan. Memikirkan sampai di situ, Ala Yanzong langsung melompat turun dari bubungan atap, kedua tangannya mendorong, pintu rumah pun terbuka, ketiga orang yang masih tertawa terbahak itu tiba-tiba melihat seseorang menerobos masuk, suara tawa mereka seketika terhenti, Maiden Nanqiang, yang memang berlatar belakang militer, bereaksi lebih cepat. Begitu berhenti tertawa, ia langsung berdiri, mencabut pedang dari pinggangnya, dan menunjuk Ala Yanzong yang berpenutup wajah. Hel, dari mana datangnya pencuri ini? Berani, berartinya menerobos masuk ke rumah orang di malam hari. Maiden Nanzang tertegun sejenak, otot wajahnya kaku. Baru saja ia berdiri dari kursinya, seluruh otot tubuhnya seakan membeku, tidak bergerak sedikit pun, Meide Sangwu malah lebih terkejut lagi. Ia adalah yang paling dekat dengan Ala Yanzong. Awalnya ingin berdiri dan mundur, namun tubuhnya yang lemah benar-benar tidak bisa diandalkan. Kakinya mencoba menjejak 2 kali namun akhirnya terbaring kembali di kursi malas. Ala Yanzong dengan tenang membuka penutup wajahnya dan berkata, aku adalah hantu yang kembali untuk menagih nyawa. Melihat bahwa itu adalah Ala Yanzong, Maiden Nanzang terjatuh kembali ke kursinya, bibirnya bergetar dan mengeluarkan suara, ini bagaimana mungkin? Meide Sangwu yang terbaring di kursi malas tubuhnya bergetar hebat, seperti saringan yang dikocok, hantu. Meskipun betis Maiden Nanqiang bergetar kram, namun ia masih berusaha bertahan. Pedangnya gemetar, Ala Yanzong. Kamu, manusia atau hantu? Ala Yanzong menatap lurus ke arah Maiden Nanqiang. Tangan kanannya perlahan menarik keluar sebilah belati dari pinggangnya, sambil berjalan maju, ia berkata dengan tenang, aku adalah hantu yang mengantar Raja Neraka hidup-hidup menemui Raja Neraka yang sebenarnya. Saat berbicara, ia sudah tiba di depan Meide Sangwu. Meide Sangwu melihat wajah Ala Yanzong yang begitu tegang, kedua matanya menyala dengan amarah. Namun, tatapannya bukan tertuju padanya, melainkan pada paman keempatnya. Tapi yang ia lihat hanyalah belati yang berkilau dingin, mengeluarkan aura membekukan. Tubuhnya bukan hanya gemetar, bulu kuduknya pun berdiri, bahkan ia sudah kehilangan kendali buang air kecil, belati itu meluncur cepat di depan matanya. Itulah pemandangan terakhir yang ia lihat di dunia ini. Bersamaan dengan semburan darah dari lehernya, Raja Neraka hidup ini benar-benar pergi menemui Raja Neraka yang sebenarnya. Ala Yanzong tidak berhenti melangkah, masih berjalan perlahan ke depan, membiarkan darah segar menetes dari ujung belatinya. Aku adalah manusia terakhir yang kalian lihat di dunia ini. Maiden Nanqiang yang menyaksikan Ala Yanzong dengan mudahnya menewaskan Meide Sangwu hanya dengan satu tebasan, rasa dendam mengalahkan rasa takutnya. Ia berteriak marah, mengayunkan pedang ke arah Ala Yanzong. Maiden Nanzang yang melihat bahwa orang yang datang itu adalah Ala Yanzong tentu saja sangat terkejut. Ketika belati itu menebas leher Meide Sangwu, rasanya seakan-akan lehernya sendiri yang tertebas. Melihat darah menyembur dari leher Meide Sangwu, ia merasa sesak, kepalanya berdengung, pandangannya berkunang-kunang, seolah-olah ia sendiri yang mati. Namun, ketika mendengar teriakan Maiden Nanqiang yang menyerbu ke arah Ala Yanzong, Maiden Nanzang segera tersadar kembali. Setelah terkejut, ketakutan, sesak, dan kebingungan, kini pikirannya dipenuhi dengan kebencian dan amarah. Saat pedang panjang Maiden Nanqiang dan belati Ala Yanzong beradu, Maiden Nanzang dengan cepat menarik keluar sebilah pedang sepanjang 3 kaki dari bawah meja 8 dewa. Ia pun langsung menerjang maju. Bab 87. Ala Yanzong mengayunkan pedangnya untuk menangkis pedang panjang Maiden Nanqiang,
lalu melangkah maju dengan cepat. Belati di tangannya menebas ke arah tangan kanan Mei De Nanqiang yang memegang pedang. Mei De Nanqiang terpaksa mundur dengan cepat. Ala Yanzong dengan gerakan alami mengayunkan belatinya, tepat mengenai dan menepis pedang panjang Mei De Nanzang yang baru saja terayun ke arahnya. Pada dasarnya Mei De Nanzang hanya sesekali berlatih pedang demi kesehatan. Jurus-jurusnya pun hanyalah gaya kosong yang lemah, tidak lebih dari itu, meskipun di bawah meja 8 dewa tersimpan sebilah pedang pusaka untuk perlindungan diri, di dalam perkebunannya yang besar dan berpengaruh ini, ia tidak pernah sekalipun menggunakannya. Namun, setelah melihat Mei De Sangu dibunuh, karena amarahnya, ia mencabut pedang itu dan dengan naluri melindungi keluarga, langsung menerjang maju, sekalipun ia berusaha sekuat tenaga menebas dengan pedangnya. Namun di mata Ala Yanzong itu hanyalah serangan yang kaku dan canggung. Kedua pedang itu saling berbenturan, memercikkan bunga api. Benturan itu begitu kuat hingga membuat kedua lengan Mei De Nanzang mati rasa. Ia berusaha keras menggenggam pedang panjangnya agar tidak terlepas, namun akibatnya ia tidak bisa langsung melancarkan serangan lagi, hanya bisa berdiri di tempat. Saat itu, pedang panjang Mei De Nanqiang menusuk ke arah Ala Yanzong. Ala Yanzong dengan cepat menghindar ke samping, namun, Mei De Nanqiang terus mengejar, serangannya semakin rapat. Ia memanfaatkan panjang pedangnya, menusuk lurus ke arah perut Ala Yanzong. Ala Yanzong segera merendahkan tubuhnya. Bersamaan dengan itu, belatinya terayun keluar untuk menangkis serangan tersebut. Melihat serangannya tidak berhasil, Mei De Nanqiang berputar ke kiri, pedang panjangnya berputar lebar, menebas ke arah pinggang Ala Yanzong. Ala Yanzong memiringkan tubuhnya, pedang itu hampir saja menggores pinggangnya, mungkin karena tebasan itu sangat kuat. Sudut meja 8 dewa pun terpotong sedikit, melihat gerakan menyapu yang begitu kuat dan mantap. Ala Yanzong tahu bahwa belati pendeknya tidak mungkin bisa menahan pedang panjang itu secara langsung. Melihat Ala Yanzong terus menghindar tanpa melawan, Mei De Nanqiang mengira bahwa musuhnya takut dengan jurusnya. Ia pun semakin berani, memanfaatkan panjang pedangnya, berulang kali mengayunkannya dengan gerakan agresif. Ala Yanzong terpaksa berputar dan berkelit untuk menghindari serangan itu dengan susah payah. Sementara itu, Mei De Nanzang yang merasa mati rasa di lengannya sudah hilang, melihat Ala Yanzong sedang membelakanginya pada jarak sekitar 3 meter, segera memanfaatkan kesempatan itu. Ia menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, menusuk lurus dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, Mei De Nanqiang yang sedang bertarung sengit dengan Ala Yanzong kembali mengayunkan pedang panjangnya dalam lingkaran besar. Ia berteriak keras, menebas secara horizontal ke arah Ala Yanzong. Ala Yanzong, dengan kewaspadaan penuh, sudah mendengar suara langkah di belakangnya. Dengan lompatan cepat seperti tanaman bawang yang tumbuh mendadak dari tanah kering, ia melayang ke udara, memutar tubuhnya dan keluar dari lingkaran serangan. Teriakan marah Mei De Nanqiang terhenti seketika. Ala Yanzong mendarat dengan mantap dan melihat dengan jelas bahwa pedang panjang Mei De Nanzang sudah menembus perut Mei De Nanqiang. Ujung pedangnya mencuat dari punggung, sementara itu, pedang panjang Mei De Nanqiang juga telah membelah pinggang Mei De Nanzang. Darah segar mengalir deras sepanjang bilah pedang. Kedua bersaudara itu berdiri di sana, saling memandang selama beberapa saat, lalu bersamaan roboh. Mungkin belum langsung mati. Di tempat, tubuh mereka masih sedikit bergetar. Ala Yanzong mendengar langkah kaki di luar halaman, segera menarik kembali penutup wajahnya, bergegas keluar dari pintu, melompat ke atas bubungan atap, dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Orang yang memasuki kediaman Mei De Nanzang bukanlah orang lain, melainkan Mei De Jiu dan Mei De Fu. Kedua bersaudara itu sambil berjalan masih membicarakan tentang kebakaran malam ini, tawa mereka bahkan belum sepenuhnya hilang. Namun begitu masuk ke dalam ruangan, mereka langsung terkejut melihat pemandangan yang mengenaskan. Mei De Sangu tergeletak kaku di kursi malas, kecuali dari lehernya yang sesekali masih meneteskan beberapa tetes darah segar. Ia sudah tidak bernapas lagi. Di lantai depan meja 8 dewa terbaring Mei De Nanzang dan Mei De Nanqiang. Pedang panjang Mei De Nanzang tertancap di perut Mei De Nanqiang, sedangkan pedang panjang Mei De Nanqiang membelah pinggang Mei De Nanzang. Melihat pemandangan ini, kedua saudara Mei De Jiu terkejut bukan main. Namun sekejap kemudian, kesedihan melanda. Mereka segera berlari ke depan, berlutut di tanah memanggil kakak mereka. Air mata langsung mengalir deras, tubuh Mei De Nanqiang masih bergetar tanpa henti, darah merembes dari sudut bibirnya, namun ia tidak bisa bersuara. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, sedangkan Mei De Nanzang hanya bergetar sesekali. Selain darah di pinggang yang sudah mengalir tanpa henti, sudut bibirnya juga meneteskan darah. Melihat kedua saudaranya memanggil, Mei De Nanzang mengangkat tangannya dengan lemah,
menunjuk ke arah pintu, mengeluarkan suara, "Ah," yang lirih, lalu menutup matanya. Meide Jiu menangis terisak-isak, suaranya parau berteriak, "Cepat! Cepat panggil Tuan Mosu." Meide Fu menyeka air matanya, dengan panik berdiri dan berlari keluar, sambil berteriak, "Pengawal! Cepat kemari!" Meide Jiu kembali manggil Meide Nanqiang, namun melihat Meide Nanqiang selain bergetar, tidak memberikan respons apapun. Ia pun segera berdiri dan berlari beberapa langkah ke arah Meide Sangwu, mengulurkan tangan untuk memeriksa napasnya, memastikan bahwa ia sudah mati. Meide Jiu kembali menangis meraung, kepalanya terasa pusing, tubuhnya ambruk ke lantai, dan suara tangisannya pun terhenti seketika. Tuan Mosu yang membawa kotak obat di punggungnya segera berlari tergesa-gesa. Pertama-tama ia membangunkan Meide Jiu dengan menekan beberapa titik di tubuhnya, lalu memeriksa keadaan yang lain. Namun, Meide Nanzang sudah kehabisan darah terlalu banyak dan telah meninggal. Meide Nanqiang tampaknya tertusuk di bagian hati. Hanya saja karena pedang pusaka itu belum dicabut, darah yang keluar tidak begitu banyak, sehingga ia belum mati. Tuan Mosu berkata, begitu pedang itu dicabut, nyawanya pun akan langsung melayang. Kedua saudara Meide hanya bisa menyaksikan perlahan-lahan nyawa Meide Nanqiang pergi, namun mereka sama sekali tidak berdaya. Hati mereka hancur berkeping-keping, kesedihan yang mereka rasakan sungguh tak terhingga. Di dalam rumah, seluruh anggota keluarga besar Meide sudah berkumpul. Suara tangisan pun menggema hingga langit, setelah memastikan bahwa Meide Nanqiang akhirnya sudah menghembuskan napas terakhir. Dengan bantuan Yeli bersaudara, pedang panjang itu baru berhasil dicabut dari tubuhnya. Tuan Mosu mengeluarkan jarum dan benang, menjahit luka di tubuh ketiga jenazah tersebut. Barulah kemudian Meide Jiu memerintahkan para pelayan untuk memandikan dan mengganti pakaian ketiga orang yang telah meninggal itu. Setelah itu, ia memerintahkan para pelayan untuk segera mendirikan tenda duka. Orang yang menangis paling keras tentu saja adalah ibu dari Meide Sangwu. Namun, setelah menangis beberapa saat, ia tiba-tiba terdiam, dan ternyata sudah pingsan. Beruntung ada Tuan Mosu yang segera menekan beberapa titik di tubuhnya untuk membangunkannya, lalu memberinya obat. Kemudian para pelayan mengantarnya kembali ke kamar untuk beristirahat, sedangkan Meide Chongwen, yang saat mendengar kabar buruk itu sedang berada di ruang baca melantunkan puisi, kini hanya bisa bersimpuh di depan altar sambil menangis. Namun, suara tangisannya terdengar seperti sedang melafalkan doa Buddha, tidak menimbulkan perasaan sedih yang mendalam bagi orang yang mendengarnya. Tenda duka pun didirikan sepanjang malam. Para pelayan sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, meskipun Meide Jiu dan Meide Fu sangat berduka. Namun mereka tetap berusaha menenangkan diri untuk berdiskusi mengenai cara menangani situasi ini. Upacara pemakaman tentu harus dilakukan. Meskipun memakamkan 3 orang sekaligus akan menjadi pemandangan yang besar, namun dengan banyaknya pelayan yang tersedia serta persiapan peti mati dan lahan pemakaman yang sudah siap, maka proses pemakaman tidak akan terlalu sulit. Yang membuat Meide Jiu terus bertanya-tanya adalah, mengapa kakaknya, sebelum meninggal, menunjuk ke arah pintu, atau mungkin ke arah Meide Sangwu, sambil hanya mengeluarkan suara, "Ah," dan tidak mengatakan apa lagi. Mata Meide Fu merah dan bengkak, dengan suara parau karena menangis. Ia berkata, apakah mungkin kakak dan adik keempat bertengkar karena masalah pembagian uang perak, hingga akhirnya berkelahi. Meide Jiu yang matanya masih berlinang air mata perlahan menggelengkan kepala, sepertinya bukan sesederhana itu. Mungkin pertengkaran mereka berdua membuat Sangwu tidak tahan melihatnya, lalu mengatakan sesuatu yang memicu amarah paman keempatnya. Adik keempat membunuhnya, itulah yang menyebabkan mereka saling bunuh. Keduanya duduk di depan meja 8 dewa yang salah satu sudutnya terpotong, mencoba menganalisis situasi dengan kacau. Namun, semakin dipikirkan, semakin terasa tidak masuk akal. Kesedihan yang mendalam membuat mereka kehilangan ketenangan, kecemasan membuat mereka kehilangan arah. Semakin dipikirkan, semakin kacau. Selain mempersiapkan upacara pemakaman untuk ketiganya, mereka juga harus melapor ke istana mengenai kematian Meide Nanqiang, serta mengurus pengiriman perbekalan tentara dan ramuan obat. Yang paling penting adalah, sekarang 500 prajurit itu tidak memiliki komandan. Lalu siapa yang akan memimpin mereka? Bersambung